Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan diamlah, la'allakum, agar atau supaya kamu diberi rahmat. Surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat 204. Lanjutan kajian kita, yakni masih mengenai rahmat. Pagi tadi mengenai orang-orang yang berputus asa daripada rahmat Allah. Sekarang kita masuk siapa saja yang dijanjikan oleh Allah akan dikucuri atau diberikan rahmat untuknya. Untuk itu, kita dasarkan kajian kita malam hari ini kepada surat yang telah kita baca, surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat 204. Mari kita pahami. Wa idza quri'al Qur'an, dan apabila dibacakan Al-Quran, seperti sekarang, kita hadir di depan saya membacakan ayat. Berarti kepada Anda semua, kepada hadirin semua, quri'ah, dibacakan Al-Quran di hadapan kita dan ke kita. Ya, kita ulang, dibacakan kepada kita, di hadapan kita, atau ke kita dibacakan Al-Quran itu, dan kita duduk ada di situ, hadir di situ. Jadi bukan untuk orang yang lalu lalang, atau diputarkan kaset di masjid, atau diputarkan di toko-toko, atau diputarkan di waktu subuh menjelang masuk. Itu orang tidak ada kesiapannya untuk mendengarkan Al-Quran. Orang tidur, kadang terkesan mengganggu. Atau dihidupkan kaset-kaset Al-Quran, CD-CD-nya 10-15 menit atau setengah jam waktu akan masuk. Kata ulama, sebagai mereka mengatakan itu tidak ada petunjuknya. Orang sedang sibuk, orang sedang bekerja, orang sedang bertugas, tidak mungkin orang mendengarkannya. Bahkan itu bisa dianggap perbuatan yang tidak ada contohnya. Cukuplah sudah untuk menyuruh orang salat itu azan. Karena zaman Nabi, kita ketahui dalam sejarah, tidak ada sebelum azan itu, ada aba-aba, peringatan-peringatan, zikir-zikir, doa-doa tertentu. Atau ada nanti sahabat-sahabat yang baca Al-Quran sebelum azan masuk, sebelum waktu salat datang. Nah, bahasan kita tidak itu. Bahasan kita adalah apabila dibacakan Al-Quran itu kepadamu, di hadapanmu, atau kepada kamu, kamu hadir dan duduk di situ. Ada juga ulama yang memahami ini turunnya berkenaan dengan dalam salat ini. Karena salat memang spesial Al-Quran dibacakan. Dengarkanlah, diamlah ketika imam membaca Al-Quran itu. Salat jahar. Ada yang menganggap lebih umum, bukannya dalam salat, dalam khutbah, dalam ceramah, dalam sidang-sidang, dalam acara-acara. Lebih-lebih memang acara khusus itu ta'lim atau kajian. Kita ada di masjid, kita ada di musala, kita ada di majelis itu.
Ketika dibacakan Al-Quran, kita sibuk mengota, kita sibuk bicara. Kita duduk di sudut-sudut. Kebiasaan masyarakat kita adalah kalau orang ta'lim, orang mengaji, mencari tonggak-tonggak di sudut-sudut sambil menyelonjorkan kaki. Santai-santai. Tidak ada keseriusannya untuk ta'lim. Seakan-akan tidak berharga ilmu itu. Orang kalau ta'lim itu duduk. Duduk bagus-bagus, baik-baik, dekat-dekat guru. Kita mengaji, atau ustaz lain juga merasakan di masjid, mereka duduk tuh jauh sana. Jadi teman-teman yang sama perangai dengan kita, yaitu sama-sama bicara. Kadang-kadang orang mengaji dia sibuk memutar-mutar HP. Apa? Sibuk tangannya, nulis-nulis. Kadang entah apa tontonnya, entah apa yang dilihatnya. Orang ngaji. Itu adab. Lebih-lebih yang dikaji, yang ditelaah, yang dipelajari, yang ditaklimkan itu Al-Quran dan tafsirannya. Ini supaya dikucuri rahmat, karena Al-Quran itu rahmat. Al-Quran kan rahmat. Dalam beberapa ayat disebutkan. Salah satunya kita baca nih, surat Al-Isra. Al-Isra surat ke-17 ayat ke-83, 82. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan nunazzil ayat 82-nya. Kami turunkan Al-Quran itu. Nunazil, kami turunkan dari Al-Quran itu sesuatu. Ma huwa syifa. Yang menjadi penawar, obat, penyembuh daripada sakit yang terdapat dalam dada, dan juga rahmatan, rahmah. Al-Quran itu sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran itu sendiri diturunkan untuk rahmat. Bagaimana supaya rahmat yang turun, rahmat yang dibacakan itu kita peroleh? Nah ini dia. Apabila dibacakan Al-Quran itu, wa idza quri'al Quran fastami'u. Istima'. Fastami'u itu dipahami bukan hanya menyimak. Karena ada kata-kata ta, istama'ah, sungguh-sungguhlah mendengar menyimak. Jadi kalau isma'u, dengarlah. Tapi kalau istami'u, bersungguh-sungguhlah mendengar. Ada kata-kata tersungguhan. Bahasa kita membeda itu. Mendengar berbeda kalimatnya dengan betul-betul mendengar. Jadi kalau mendengar saja, dengarkanlah isma'u. Kalau betul-betullah mendengar, pasang telinga, pusatkan perhatian, fokus, istami'. Apabila dibacakan Al-Quran itu, istami'u, fastami'u, maka betul-betul sungguh-sungguhlah kamu mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan itu serta penjelasannya, uraiannya, keterangannya yang disampaikan oleh guru, oleh ulama. Apalagi ansitu. Ansitu, ulama-ulama bahasa dan ulama tafsir memahami ansitu itulah mendengar sambil tidak bicara, memperhatikan dengan tenang, ya, diam, tidak bicara untuk mendengar, mendengar tidak bicara, karena ansitu itu diamlah, diamnya untuk mendengar, diamnya itu menghentikan aktivitas, perbuatan lain, termasuk apa-apa yang dapat mengganggu kita, hentikan itu. Karena tidak ada gunanya diam kalau kita tidak menyimak. Sehingga diserangkaikan. Dengarkan, berarti dengarkan, hentikan pembicaraan. Hentikan segala macam aktivitas. Atau hal-hal yang menyibukkan, yang dapat memalingkan kita. Kemudian, ansitu. Diam, jangan bicara. Dengar, diam, jangan bicara. La'allakum, itu pun la'alla bunyinya.
Secara bahasa la'alla itu artinya taraji, harapan. Semoga, mudah-mudahan kamu diberi rahmat. Tetapi kalau Allah yang bilang, bukan semoga lagi, bukan taraji lagi. Kai. Agar supaya kamu diberi rahmat, karena Al-Quran itu adalah rahmat, maka ketika rahmat itu dibacakan kepada kamu, kamu harus diam. Dengar, diam, tidak bicara. Maka dengan itu, di antara orang-orang yang dijanjikan untuk diberi rahmat oleh Allah adalah orang-orang yang apabila dibacakan Al-Quran itu kepadanya, di hadapannya, atau kepadanya, dia hadir, dia ada di situ. Atau memang dia sengaja untuk hadir di situ. Seperti dalam pengajian, atau ceramah, atau ta'lim. Dia harus istima' dan insat. Mendengar dan diam. Mendengar berarti sungguh-sungguh. Diam menghentikan pembicaraan. Kalau dia diam, bicara saja tapi tidak menyimak, tidak terpakai. Maka kedua-duanya, mendengar dan diam. Mendengar berarti fokuskan telinga. Dengarkan apa yang dibaca. Diam, jangan bicara. Gabung kedua-duanya. Bisa saja orang mendengar, tapi dia masih bicara. Atau bisa jadi dia diam, tapi dia tidak mendengar. Maka kebiasaan masyarakat kita dalam acara taklim, acara pengajian, lebih-lebih tafsir, agak payah juga nih masyarakat kita. Sudahlah tidak bawa Quran, dia duduk di pojok-pojok. Kadang-kadang dia asik pula dengan bicaranya, dengan urusannya. Yang lebih menyakitkan lagi adalah orang mengaji, orang ceramah yang diuraikan orang Quran, tafsir yang diuraikan, dia sibuk main HP, entah apa yang dibicarakannya, dan seterusnya. Apakah orang seperti ini diberi rahmat? Ya. Supaya dapat rahmat Al-Quran itu diam. Istami'u wan situ. Kalau ribut, kalau heboh, bicara, dikhawatirkan ini orang kafir ini. Dikhawatirkan kalau kita ribut, heboh, orang baca Quran, dalam surat Fussilat, surat ke-41, ayat 26, disebutkan begini, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Berkatalah orang kafir, mula-mulanya orang-orang kafir di zaman Nabi Muhammad. Mereka berkata kepada orang lain, kepada kaumnya, kepada konconya, kepada anak buahnya, kepada siapa saja, la tasma'u. Apabila kalian mendengar Muhammad itu membacakan Al-Quran, la tasma'u. Kalian jangan mendengarkan Al-Quran ini. Nanti kalian terbius. Kena sihirnya. Nabi Muhammad itu kan tuduh tukang sihir. Al-Quran itu sendiri sihir katanya. Jangan. Kenapa mereka anggap Quran itu sihir? Karena dia menyihir, kata mereka. Bisa membuat orang terpana dan terpesona. Muhammad penyihir, karena yang dibacanya lah lapas-lapas sihir, itu olok-olok mereka. Lantas mau. Jadi mereka pada dasarnya memang mengakui kehebatan Al-Quran. Apalagi itu bahasa-bahasa mereka, bahasa-bahasa Quraisy. Tentu mereka sangat paham dengan Al-Quran, sangat mengerti. Jadi kalau ada orang mendengar, bahasanya bahasa tinggi, sah orang terpengaruh. Ini tokoh-tokoh mereka, pemimpin-pemimpin mereka mengatakan, la tasma'u li hadzal Quran, jangan dengarkan Al-Quran itu. Dan walghaw. Walghaw bikin gaduh, buat kegaduhan. Buat kegaduhan sehingga terkalahkan oleh kalian suara Al-Quran itu.
buat hiruk pikuk, buat kacau balau, buat segala macam hal. Sehingga kalian tidak mendengarkan lagi Al-Quran yang dibacakan itu. La'allakum taghlibun. Mudah-mudahan supaya kamu dapat mengalahkan suara Al-Quran itu bikin kacau. Ini perbuatan orang kafir itu. Kalau ada orang gaduh misalnya, ribut misalnya, bicara orang baca Quran, golongkan sajalah orang ini kemana golongannya. Kemana mau digolongkan, dikelompokkan. Yang menyuruh bikin kacau, bikin gaduh, bikin heboh ketika orang baca Quran itu orang kafir. Guru, ustadz, orang alim yang memang alim dia dengan Al-Quran, diuraikannya tafsirannya, dibukanya kitab tafsir. Ini kitab tafsir, ini penjelasannya. Lalu kita ribut, kita heboh. Oh, rahmat apa yang akan kita peroleh? Mestinya kita mentadaburinya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadakkaru ulul albab. Ini adalah sebuah kitab. Anzalnahu yang kami turunkan dianya kepada engkau ya Muhammad, mubarakah, penuh berkah. Penuh dengan keberkahan. Liyadabbaru supaya kamu memperhatikan ayat-ayatnya, waliyatadakkar agar supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran sehat. Surat Sad ini. Surat Sad itu surat ke-38 ayat 9. Ini perintah, justru perintah untuk mentadaburinya, bukan ribut, bukan heboh. Menyimak, diam, mentadaburinya. Apa itu tadabur? Mari sejenak kita palingkan. Apa itu tadabur? Kita ringkas. Anda hendak selesai malam hari ini, besok kita lanjutkan. Tadabbur. Asal kata tadabbur itu dabara. Tadabbur. Asal kata tadabbaru itu adalah dabara. Artinya belakang atau sesudah. Belakang atau sesudah. Dari situ lahirlah kata-kata dubur. Karena dubur itu di belakang. Dubur di belakang. Dubur di belakang. Pantat di belakang. Lalu kalau begitu, secara bahasa artinya belakang atau sesudah. Apa makna tadabbur? Kita ringkas-ringkaslah komentar para ulama bahasa dan ulama tafsir. Bahasa Al-Quran maksudnya. Mereka memahami tadabbur itu seperti ini. Kita bahasa Indonesiakan saja. Tadabbur itu adalah memperhatikan akibat segala sesuatu. Apa yang terjadi kemudian dan apa akibatnya. Atau berpikir tentang akhir atau kesudahan sesuatu. Ini diperintahkan ketika menyimak Al-Quran. Memperhatikan ayat-ayat itu, merenungkan. Setelah kita perhatikan, kita renungkan, kita kaji, kita analisa. Kita pahami. Namanya tadabbur. Jadi ketika kita baca Quran ini, dibaca, lalu pikiran kita terus menganalisa, memahami apa ini, kemana ini, apa yang dikehendaki, apa yang dimaksud setelah ini. Setelah kita pikir apa maksudnya, apa tujuannya, apa perintahnya, apa petunjuknya. Maka dengan begitu semua, tadabbur adalah bukan hanya memikirkan, tapi juga mengarahkan perhatian.
terhadap apa yang dikehendaki selanjutnya oleh Al-Quran yang dibaca atau yang didengarkan itu. Sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran, ulama memperluas ini. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran, redaksinya maupun kandungan isinya, petunjuk-petunjuknya, tuntunannya, hukum-hukumnya, kisah-kisah yang dipaparkannya, uraian-uraian yang dijelaskannya. Pokoknya segala yang berkaitan dengan Al-Quran itu tadaburi. Pikirkan, renungkan, analisa, pahami. Berulang-ulang kali. Apa yang dimaksud daripada baca ini. Ditadaburi, apa akibatnya, apa tindak lanjutnya. Namanya tadabbur. Dengan tadabbur itu, kita dapat petunjuknya. Kita dapat menghayatinya. Kita dapat merenungkannya. Lalu bagaimana Al-Quran itu akan menjadi rahmat? Jangankan mentadaburinya, ketika orang membaca dan menjelaskannya kita sibuk. Gitu kan? Tidak boleh sama sekali. Memang tidak boleh. Lebih-lebih kaum muslimin, orang mukmin. Ketika Al-Quran dibacakan, dia mencari, mengerjakan, memperbuat, melakukan sesuatu yang dapat mengalihkan perhatiannya dari Al-Quran. Dia harus menghentikan aktivitasnya. Kan dia perintah, istami'u. Adalah ulama yang memahami istami'u itu wajib. Karena perintah. Belum ada kata yang memalingkannya daripada wajib. Wajibnya terjatuh kepada orang yang duduk, yang mendengarkan, yang ada di situ, yang kepadanya dibacakan. Dia wajib mendengarkannya. Sementara ulama lain tidak wajib. Tidak wajib. Kalau begitu nanti orang harus berhenti kerja katanya. Ketika Al-Quran dikumandangkan, apalagi dengan pakai mic sekarang. Pakai mikrofon, pengeras suara. Setengah jam waktu akan salat dia sudah putar ayat. Berarti orang harus berhenti keparak, berhenti kerja, berhenti aktivitas. Maka saya memahaminya setelah mempelajarinya. Itu tertuju, di samping dalam salat, tertuju kepada orang yang betul-betul dia duduk, dia ada di situ, dan kepadanya memang dibacakan Al-Quran. Model kita ini, suasananya memang untuk membaca Quran, suasananya untuk mengaji, untuk taklim. Oh, kita ribut, kita bikin segala macam hal, kena kita. Jadi saya minta maaf nanti, kalau ada yang megang HP, buka-buka, ada yang baca, ada yang bisik-bisik, ada yang cerita, dia tidak mengamalkan ayat. Karena perintahkan istami'u wa ansitu. Sebab yang dibaca Quran. Saya ingat ya. Ini tadi saya tulis. Dalam surah Ahqaf, surat ke-46. Ayatnya ayat ke-9. Surah 46, 9. Wa is sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Quran. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Wah. Falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Al-Ahqaf surat ke-46 ayat 9. Wa is sarafna ilaika, ketika kami hadapkan kepadamu ya Muhammad sekelompok jin. Sekelompok jin yang dia datang menghadap Nabi Muhammad tanpa diketahui oleh Nabi Muhammad. Karena ketika itu jin tidak menjelmakan dirinya dalam bentuk apapun. Mereka itu datang untuk menyimak, mendengarkan Al-Quran yang dibaca Nabi. Yastami'un al-Quran. Mereka datang untuk mendengarkan Al-Quran yang dibaca Nabi. Falamma hadaruhu, maka tatkala mereka telah hadir di dekat Nabi, ada di situ, di mana Nabi tidak tahu. Apa kata mereka kepada yang lain? Ansitu, diam. Diam. Ansitu. Diam. Al-Quran dibacakan oleh Nabi. Ini peringatkan orang, barangkali mereka ribut. Diam. Al-Quran sedang dibacakan. Itu jin
spesial datang untuk menyimak Al-Quran yang baca Nabi. Kita yang datang ke majlis taklim, ke majlis pengajian, kepada wirid-wirid, kita datang mau apa? Kalau datang maunya untuk mengaji, ya mengaji. Datang untuk talim, ya talim. Datang untuk tafsir, tafsir. Jangan bikin acara lain. Ilmu itu mahal. Guru yang datang itu kan sudah berbekal lama-lama. Dia membaca, dia mentelaah, dia mempelajari. Dia merenungkan apa yang akan disampaikannya. Bukan dapat di jalan saja. Kecuali ceramah cerita ke sana ke sini, lawak-lawak itu tidak perlu. Saya tidak perlu bekal. Orang itu hanya perlu mencari bahan-bahan saja. Makin pandai dia bicara, makin pandai dia melucu, makin pandai dia mengarang cerita, makin bagus lah. Tidak, yang disampaikan oleh guru itu ayat, tafsirannya, hadis, syarahannya, fikih beserta hukum-hukumnya. Itu ilmu yang disampaikannya. Mahal itu. Nah, kita datang ke ta'lim, kita datang mengaji, lalu dibacakannya ayat, dijelaskannya tafsirannya. Ansitu diamlah. Hentikan aktivitas lain. Betul-betul menyimak. Ini maaf kepada bapak-bapak di mana saya mendengar ibu-ibu. Bapak-bapak lah. Kalau mau mengaji, mengajilah. Jangan cari tempat bersandar jauh-jauh dari guru. Hormatilah guru yang mengaji. Duduk di jauh sana, kaki pun diselonjorkan. Nah, duduk sambil ngoleh-ngoleh. Mau ta'lim mau apa? Jibril saja datang menghadap Nabi, dulu jauh-jauh datang dia. Menemui Nabi, diadunya lututnya dengan Nabi. Duduk di hadapan Nabi. Menanya dengan tertib, dengan adab. Itu bagusnya kita ngaji halaqah. Halaqah. Ini kritikan saya kepada surah-surah tertentu. Kalau guru mengaji, jangan duduk jauh-jauh dari guru. Kalau tidak ingin mengaji, keluar supaya jangan tersinggung guru. Saya salut kepada seorang buya kita. Beliau sudah meninggal. Buya Nazir Nudin. Barangkali kita tidak ketahui beliau itu. Buya Nazir Nudin. Beliau itu kepada saya memanggil guru muda. Tuan Guru Mudo. Gitu, beliau tidak mau menyebut nama saya. Tuan Guru, bertuan Guru Mudo. Begitu pula menghormati orang muda beliau. Ketika beliau mengaji di Bitu Jalal atau tempat di mana mengaji, beliau panggil orang. Angku, kau mengaji? Kasih kau. Kau mengaji tak? Sikau dulu. Jangan jauh-jauh aja. Kau nak pergi senang. Kami akan mengaji. Oh, itu. Karena beliau tua, tidak ada yang berani melawan. Cobalah saya mengatakan itu kepada orang lain, marah dia. Angku partai kau mengaji tak? Sikau dulu. Nih, mengaji tak? Ini bapak mengaji tak? Ya, sikau dulu. Jangan jauh-jauh. Kau nak pergi senang. Kami akan mengaji. Ngaduh kami. Oh. Itu berwibawa suaranya. Tapi siapa yang bisa begitu? Begitu. Karena beliau ingin menekankan apa yang akan beliau sampaikan itu adalah Al-Quran. Karena beliau itu terkenal dengan guru tafsir. Maka beliau akan uraikan. Beliau datang dengan ilmu. Beliau datang membawa bekal. Beliau datang dengan persiapan. Beliau datang dari jauh-jauh. Beliau tidak pakai motor, beliau tidak pakai mobil. Sekarang berjalan beliau datang. Orang duduk santai, dipanggil betul. Kalau bahasa awaknya adalah datang kemari untuk mengajar kalian, kalian santai aja. Mari je. Kira itu bahasa kitanya. Kalau begitu cara kita mengaji, tidak akan masuk ilmu. Barangkali Al-Quran yang dikumandangkan itu tidak jadi rahmat dia. Saya juga punya kawan. Seorang dokter spesialis, tanpa menyebut nama beliau. Waktu saya mengisi acara tetap di rumah sakit stroke, saya lama mengisi acara dulu situ, sebelum saya minta berhenti. Kawan saya ini yang membawa, dia dokter pindahan dari Jakarta pulang. Kalau saya sebut namanya tidak bagus. Kata beliau, ketika itu beliau manggil saya Bapak, Pak Amdi. Ya. Saya kok jadi cemburu ya. Cemburu apa, Bu? Itulah. Orang lain datang sekali seminggu ke tempat ibadahnya membawa kitab. Orang lain datang ke rumah ibadahnya sekali seminggu membawa kitab dia. Saya lihat kita ini kalau datang mengaji tidak bawa apa-apa. Bapak-bapak hari Jumat datang ke masjid tidak bawa apa-apa.
Atau ke ta'lim tidak ada, dia modal lebih-lebih bawa bapak. Tidak bawa Quran, tidak bawa catatan. Masuk sini, entah direkam, pantak, masuk keluar di sini. Saya cemburu katanya. Dan memang saya lihat di ibu dokter itu selalu kalau mengaji bawa catatan, bawa kitab, bawa buku Quran terjemahannya, bawa catatan. Jadi dia tanya, surat yang Bapak baca tadi surat apa? Coba jelaskan. Kita nyari kritis. Pak, kami menyimak nih. Minta tolong Ustadz, ayat yang dibacakan tuh kecakan kami ayat surat apa, ayat berapa. Semenjak itu saya jadi apa? Setiap ayat yang saya baca selalu saya bilang ini surat ini, ayatnya ini. Kadang-kadang saya tambah dengan ini tafsiran ini bukunya. Supaya penonton pun atau penyimak pun, pendengar pun bisa mencatat. Ketika itu saya masih muda juga. Saya seumuran dengan dia. Tapi dia sudah dokter spesialis. Masih 30-an saya ketika itu. Tapi saya masih ingat gayanya. Saya cemburu katanya. Cemburu kepada orang sebelah. Dia ke rumah ibadahnya bawa kitab. Kita tidak ada yang bawa kitab. Nah, begini cara kita. Nah, kembali kita. Karena jam sudah habis ya. Supaya kita mendapat rahmat daripada rahmatnya yang turun. Apa rahmat yang turun? Al-Quran. Al-Quran itu rahmat. Syifa wa rahmah. Supaya kita dapat rahmat. La'allakum turhamun. Dengarkan. Istami'u wa ansitu. Wa idha quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Simaklah, sungguh-sungguh menyimak. Bukan hanya mendengar, menyimak. Istami'. Betul-betul mendengarkan. Ansitu. Hentikan bicara, diam. Untuk menyimak. La'alla. Supaya, jangan mudah-mudahan. Allah tidak akan mudah-mudahan kepada kita. Allah tidak akan bersemoga dengan kita. Karena Allah itu maha tinggi. Tidak akan mungkin dia berharap. Supaya kamu mendapat rahmat daripada Al-Quran itu. Memang Al-Quran itu rahmat. Sekarang turun rahmat itu dibacakan kepada kamu. Diam. Hendaknya Al-Quran yang dibacakan. Kemudian zadathum imanah. Kami itu ayat yang sering kita baca. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadathum iman. Hendaknya iman kita bertambah setelah ayat dibacakan. Zadathum iman. Ayat-ayat yang dibaca itu hendaknya menambah iman kita. Bukan menambah binga kita, menambah pakak kita, tapi menambah iman kita. Saya rasa itulah dulu, karena Isa sudah masuk ya. Mudah-mudahan dapat dipahami intinya. Di antara orang yang dijanjikan rahmat diturunkan kepadanya adalah orang-orang yang apabila Quran dibacakannya dia mendengar dan dia diam dan dia fokus menyimak, menghayati, mentadaburi apa yang dibacakan itu. Semoga kita termasuk orang demikian, amin. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. البدر علينا من ثنيات